Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya yang soleh solehah, semoga selalu diberi kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar tentang mandi junub ataupun mandi wajib. Apa itu mandi junub atau mandi wajib? Mandi junub ialah mandi yang dilakukan setelah keluarnya air mani bagi laki-laki dan darah haid bagi perempuan. Untuk itu, mengapa dikatakan sebagai mandi wajib? Karena apabila seseorang telah keluar air mani ataupun telah selesainya masa haid, maka sebelum dia melakukan mandi wajib, dia sedang berada dalam keadaan orang yang berhadas besar. Orang yang berhadas besar, dia tidak boleh melakukan ibadah-ibadah, kegiatan-kegiatan ibadah dalam kehidupan sehari-hari seperti salat, puasa, zakat dan sebagainya. Dia diharamkan melaksanakan salat, puasa, zakat dan sebagainya tersebut. Untuk itu, kita apabila telah keluarnya air mani dan atau itu bagi laki-laki atau bagi perempuan telah selesainya masa haid, maka diwajibkan untuk mandi wajib. Itu makanya dikatakan sebagai mandi wajib. Mandi untuk membersihkan hadas besar dari seluruh tubuh kita. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita mandi wajib. Yang pertama, niat yang dilakukan harus dalam hati. Niat itu bisa dilafadzkan, yang dilafadzkan itu sunnah, adapun di dalam hati itu wajib. Yang pertama niatnya seperti apa? Nawaitul ghusla raf'al hadasil an jami'il badani fardhan lillahi ta'ala, atau dengan bahasa Indonesia, aku niat mandi untuk mengangkatkan hadas besar dari seluruh tubuh karena Allah Ta'ala. Jadi mandi wajib atau mandi junub itu ada dua rukun. Yang pertama niat, dan yang kedua yaitu meratakan air ke seluruh tubuh kita. Nah, jadi cuma dua itu saja mandi junub. Yang paling pentingnya itu niat. Niat kita harus menghafalkan niatnya. Apabila kita tidak bisa dengan Arabnya, maka dengan Indonesia saja. Yang penting di dalam hati diniatkan, aku niat untuk mandi wajib, untuk mengangkatkan hadas besar dari seluruh tubuh karena Allah Ta'ala. Setelah itu mandinya dengan air yang suci lagi mensucikan. Tidak boleh dengan air najis, air yang terkena najis. Harus menggunakan air yang suci lagi mensucikan. Akan lebih aman lagi dengan menggunakan air yang mengalir seperti dengan alkon. Itu air yang mengalir, maka lebih aman dengan itu. Ya, baik, itu tadi tata cara mandi junub atau mandi wajib. Orang yang berjunub, orang yang dalam keadaan junub atau orang yang dalam keadaan berhadas, orang dalam keadaan junub ini ialah orang-orang yang setelah keluar air mani ataupun setelah keluar darah haid bagi perempuan, itu dikatakan sebagai orang yang dalam keadaan junub. Jadi orang dalam keadaan junub dilarang atau tidak diperbolehkan melakukan beberapa hal seperti puasa, zakat, salat, memegang mushaf, membaca Al-Quran, dan termasuk ke dalam masjid. Begitu pula bagi laki-laki, sama. Apabila laki-laki telah keluarnya air mani biasanya laki-laki itu ditandai dengan mimpi basah. Biasanya laki-laki itu pertamanya itu dengan mimpi basah. Itu akan keluarnya air mani, maka seorang laki-laki tersebut wajib untuk mandi junub atau mandi wajib. Jadi anak-anak Bapak semuanya, untuk itu ada beberapa hal pula yang diperbolehkan. Selanjutnya itu ada beberapa hal yang diperbolehkan ketika kita dalam keadaan junub, ketika kita dalam keadaan berhadas besar. Kita masih diperbolehkan berzikir, mengucap
seperti mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un, seperti mengucap subhanallah, itu masih diperbolehkan. Tapi kita mengucapkannya tersebut di dalam hati saja, tidak perlu dilafazkan. Baik anak-anak Bapak semuanya, kesimpulannya untuk materi hari ini, yang pertama yaitu mandi wajib atau mandi junub ialah mandi yang dilakukan ketika seseorang tersebut telah keluarnya air mani bagi laki-laki dan telah selesainya darah haid bagi perempuan, maka dia tersebut diwajibkan untuk mandi wajib. Adapun tata cara mandi wajib ada dua rukunnya, yang pertama niat dan yang kedua meluruskan atau meratakan air ke seluruh tubuh, baik dari ujung rambut sampai ujung kaki, harus rata semuanya, harus terkena air. Jadi itu tadi kesimpulan materi pada hari ini. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.